Coba deh kita pikir-pikir sebentar, apa sih sumber hukum tertinggi dalam hidup kita? Nah, materi yang akan kita bedah kali ini itu menggali satu gagasan yang fundamental banget, yaitu kewajiban untuk menjadikan Al-Quran sebagai hakim mutlak dalam semua urusan kita. Tapi, apa artinya ini dalam praktik sehari-hari dan kenapa ini dianggap krusial banget? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita langsung dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang, jujur aja, nusuk banget. Apakah aturan hidup kita sekarang ini beneran merujuk kepada Al-Quran? Ini bukan cuma sekedar pertanyaan basa-basi loh, ini semacam cermin buat kita semua. Dan inilah inti dari penelaahan kita hari ini. Kita kan sering banget ya lihat Al-Quran dibaca dengan begitu indah, bahkan dilombakan dengan megahnya, dan itu semua tentu baik. Tapi sumber-sumber yang kita kaji ini mendorong kita untuk melihat lebih dalam lagi. Kayaknya nih ada jurang pemisah yang besar banget antara ritual membacanya dengan aplikasi nyata dalam hidup kita. Pertanyaannya jadi begini, apakah kita cuma berhenti di suaranya yang merdu, atau kita udah benar-benar sampai ke substansinya? Nah, pertanyaan mendasar inilah yang jadi fondasi pembahasan kita. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam. Kita mulai dari akar masalahnya. Ternyata masalah pengabaian Al-Quran ini serius banget, sampai-sampai jadi keluhan langsung dari Sang Rasul kepada Tuhannya. Sumber kita menyoroti ayat ini, di mana beliau mengadu, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan." Coba bayangin, ini bukan sekedar kritik dari sesama manusia, ini adalah aduan seorang nabi. Jadi, apa sih sebenarnya makna mengabaikan Al-Quran itu? Apa cuma sekedar nggak membacanya? Ternyata maknanya jauh lebih dalam dari itu. Dalam terminologi Islam, tindakan ini dikenal sebagai hajar Al-Quran, yang secara harfiah artinya meninggalkan atau mengabaikan Al-Quran. Tapi, seperti yang akan kita lihat, maknanya itu luas banget. Nggak cuma sekedar nggak buka halamannya. Menurut tafsir klasik dari Ibnu Katsir yang dikutip dalam sumber kita, pengabaian ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Dan beberapa di antaranya mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Dan rinciannya ternyata luas banget. Pengabaian itu bisa berupa penolakan iman yang terang-terangan, jelas ya. Atau bisa juga lebih halus. Kita membacanya, tapi tanpa perenungan makna, cuma lewat aja. Terus ada yang paling krusial, tidak mengamalkan perintah dan larangannya. Bahkan lebih memilih hiburan lain atau pemikiran lain di atasnya. Sampai puncaknya, nggak mau mendengarkannya sama sekali. Jadi ini bukan satu tindakan tunggal ya, tapi sebuah spektrum pengabaian. Oke, setelah kita memahami masalahnya, kita beralih ke solusinya. Dan sumber-sumber ini menegaskan, solusinya itu bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah perintah ilahi. Nah, terus di mana letak perintahnya? Apa bukti dari dalam Al-Quran sendiri yang mewajibkan kita untuk berhukum padanya? Bukti pertama yang disajikan ini sangat mendasar, yaitu sebuah perintah yang tegas untuk menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai wasit terakhir dalam setiap perselisihan. Dan inilah ayat kuncinya dari surah An-Nisa. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Coba perhatikan deh, perintah ini secara langsung diikat dengan syarat keimanan itu sendiri. Jadi implikasinya apa dong? Para ahli tafsir yang dirangkum dalam sumber kita menjelaskannya begini, setiap perselisihan, mau itu besar atau kecil, tanpa terkecuali harus dikembalikan ke Al-Quran. Kalau nggak ketemu jawabannya, baru ke sunnah. Inilah tanda keimanan yang sejati. Sebaliknya, menurut Ibnu Katsir, orang yang menolak berhukum pada keduanya saat berselisih, pada hakikatnya bukanlah seorang mukmin sejati. Wah, sebuah pernyataan yang tegas banget ya. Tapi ternyata nggak cuma perintah, ada juga peringatan yang sangat keras bagi siapapun yang mencoba mencari keadilan dari sumber lain. Nah, bukti kedua ini berpusat pada sebuah konsep yang kuat banget, yaitu larangan untuk berhukum kepada taghut. Apapun itu bentuk otoritas tandingan selain Allah. Jadi, apa sih tahugut itu? Menurut tafsir Al-Tabari, tahugut itu adalah segala sesuatu yang melampaui batas, yang ditaati atau bahkan disembah selain Allah. Ini bukan cuma soal berhala fisik ya, ini bisa jadi manusia, ideologi, atau bahkan sistem hukum buatan yang diposisikan setara atau lebih tinggi dari firman Tuhan. Maka, menolak tauhid itu berdasarkan analisis surah An-Nisa punya 3 konsekuensi penting. Pertama, kita jadi sadar bahwa mencari hukum pada tauhid itu adalah ciri kemunafikan. Kedua, kita paham bahwa klaim iman kita bisa jadi batal kalau hati masih condong pada hukum selain hukumnya. Dan yang ketiga, kita jadi mengerti kalau dorongan ini sejatinya adalah tipu daya setan untuk menyesatkan manusia. Oke, setelah memahami perintah dan peringatannya, sekarang mari kita beralih ke sisi positifnya. Apa sih hasil yang dijanjikan bagi mereka yang menerapkan hukum Al-Quran? Nah, ini adalah jalan menuju kemuliaan. Dan buah dari ketaatan ini, menurut sumber kita, manis banget hasilnya.
Ada janji pertolongan dan kemenangan dari Tuhan, ada kehormatan dan kemuliaan yang sejati, dan yang gak kalah penting, terwujudnya rasa aman dan pengampunan di tengah masyarakat. Inilah hasil dari komitmen penuh pada Al-Quran. Sebagai penutup, mari kita coba renungkan ucapan yang legendaris dari Umar ibn Al-Khattab. Beliau pernah berkata, "Dahulu kami adalah kaum yang paling hina, lalu Allah memuliakan kami dengan Islam. Jika kami mencari kemuliaan pada selainnya, niscaya Allah akan menghinakan kami kembali." Ucapan ini seolah merangkum semuanya, sebuah persimpangan jalan antara kemuliaan lewat ketaatan atau kehinaan lewat pengabaian. Pertanyaannya, di jalan manakah kita berdiri hari ini?